Kalau narasi Ba'alawi yang kita lihat di beberapa sosial media itu selalu blunder, terus blunder, nggak masuk kepada substansi dan isi, tidak menjawab metodologis dan data, apakah sintesis akan berpindah ke tangan publik? Nah, ini bukan soal lagi tentang percaya atau salah atau benar terkait secara silsilah ataupun genealogis nasabnya Ba'alawi. Ini soal siapa yang bisa dipercaya secara sosial. Dalam kajian diskursus publik sebagai kajian filsafat, di mana ada 3 unsur. Yang pertama adalah tesis, kemudian antitesis, dan sintesis. Ketika antitesis dan tesis ini bertemu, maka akan menghasilkan sintesis. Apakah ada pola ataupun apakah ada masalah di dalam tesis antitesis? Tentu tidak. Kiai sudah memberikan tesis, Ba'alawi sudah memberikan antitesis, kemudian sekarang sintesis. Nah, kalau misalkan dikaji secara akademik, isu nasab ini ya ranahnya akademik memang, kajian akademik ilmiah. Berarti kan harus diselesaikan dengan jalurnya akademik atau ilmiah, bukan tesis pada umumnya yang memang digunakan untuk menempuh jenjang magister. Namun dalam diskursus publik itu penting, harus ada kajian akademiknya. Nah, ketika kajian nasab itu bergeser hari ini fenomenanya yang sudah saya amati hampir 1 tahun, sudah bergeser kepada kajian sosial. Maka, apakah ada usulan itu menjadi sebuah sintesis diskursi? Yang pertama yang saya mau bahas adalah pergeseran medan dari nasab ke legitimasi sosial. Awalnya isu Ba'alawi ini dikunci sebagai isu genealogis, sejarah gitu ya. Itu dokumen, sanad, otoritas ulama, dan klaim pun sudah disepakati. Namun setelah tesis Kiai muncul, terjadi hal yang ya sangat penting lah. Yang pertama adalah pertanyaannya bukan publik tidak dijawab secara tuntas. Ini publik itu menggantung ceritanya gitu ya. Tidak ada data baru yang benar-benar memverifikasi bahwa bahasanya Ba'alawi itu Nabi atau bukan. Kemudian hari ini tes DNA diperdebatkan tanpa kejelasan ilmiah. Bahkan Kibin itu sekarang di komentar sosial media mendadak membahas DNA, membahas menjadi pakar atau membahas paham DNA. Saya nggak tahu itu dari mana narasinya, apakah terkoordinasi atau tidak. Karena narasinya hampir mirip gitu ya. Kemudian kritik metodologis dialihkan kepada serangan personal ya. Lebih kepada menginterpretasikan sentimen personal daripada data. Nah, di titik ini nasab itu berhenti total menjadi sebuah isu akademik murni. Nasab berubah menjadi sebuah isu sosial dan kepercayaan publik. Artinya nasab, kita bicara genealogis, secara mendadak berhenti menjadi sebuah isu akademik yang memang awalnya seperti itu di awal ketika tesis Kiai muncul. Kemudian secara akademik juga ada antitesisnya. Itu bagus tuh. Namun setelah pasca 2024 ya hampir setahun lebih inilah merasakan bahwasanya kajian nasab itu sudah bergeser, itu menjadi isu sosial dan kepercayaan publik. Yang pertama. Kemudian kedua, kenapa sintesis itu pindah ke publik? Dalam ilmu sosial ada satu prinsip yang sangat sederhana lah. Kalau sebuah otoritas ya, ini otoritas Ba'alawi legitimasi ya, tidak bisa menjawab atau gagal memberikan sebuah jawaban yang dipertanyakan publik dan terus mereka itu konsisten ya dengan jawabannya dan dapat diverifikasi, maka legitimasi berpindah ke ruang publik. Ya. Ini karena kegagalan otoritas Ba'alawi yang menjawab pertanyaan publik secara konsisten dan dapat diverifikasi. Nah, yang terjadi pada narasi Ba'alawi ini adalah apa? Klaimnya yang kuat. Klaim kuat, kemudian penjelasannya ilmiahnya lemah, pertanyaan publik dibiarkan menggantung, kritik dibalas dengan moral framing, ya mungkin soal adab lah, kafir lah, anti ulama, dan seterusnya. Ini yang kita rasakan dan kita lihat selama kita memahami dunia dinamika polemik nasab di sosial media. Seandainya
kalau benar memang dan bisa memverifikasi secara bukti, harusnya hari ini selesai. Secara sosial itu sudah menjawab. Namun kenapa masih ada bantahan, masih ada celah untuk bisa memberikan sebuah bukti bahwa saya Ba'alawi bukan cucu Nabi? Ya karena mereka belum bisa menjawabnya. Akibatnya apa? Publik tidak lagi menunggu ulama untuk bicara, tidak menunggu siapa yang dipanutan untuk berbicara di publik. Udah nggak perlu lagi. Jadi tahun teman-teman. Publik mulai menilai sendiri. Nah, publik menilai apa adanya yang terjadi di ruang publik. Karena kebenaran itu akan menentukan jalannya sendiri. Begitu juga dengan publik, kalau sudah blunder semuanya, maka ya akan menentukan sendiri sikapnya. Percaya atau tidak percaya. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan silsilah. Mungkin konteks nasab, ilmu sejarah itu masih diperdebatkan. Oke lah. Tapi kan untuk apa diperdebatkan kalau publik pun juga sudah nggak percaya. Dan ini kita lihat dari berdasarkan pola sikap dan konsistensi publik. Publik itu kan cuma butuh konsisten saja untuk menjawab. Kenapa DNA dari dulu itu nggak pernah dipermasalahkan? Bahkan tantangan 2020 juga tidak ada statement haram. Tapi kenapa ketika ada tesis keimat itu menjadi haram? Itu kan pertanyaan publik tuh. Ada apa? Kedua, yang kita udah bahas kemarin, Ba'alawi sudah mengakui nasabnya sesuai dengan pengakuan ulama. Berdasarkan pengakuan ulama nih. Namun ketika pihak keimat itu mendapatkan pengakuan akademik dari seorang profesor itu, oke aja Mas Ako, Ba'alawi menolak nih bahwasanya pengakuan ulama tidak bisa menggantikan uji akademik. Ini pertanyaan besar lagi, loh kok nggak konsisten? Kan gitu. Ini contoh saja. Ini bukan sebuah pembangkang teman-teman. Ini mekanisme sosial alami yang publik rasakan, yang publik ingin tahu sebuah kebenaran seperti apa, tapi hasilnya blunder. Yang ketiga, jadi benar atau salah, dipercaya atau tidak, itu adalah publik yang menentukan. Ini poin kunci yang harus ditekankan ke publik. Ya. Seseorang bisa benar secara klaim, seseorang bisa benar secara klaim, tapi gagal dipercaya secara sosial, itu buat apa? Kalau Ba'alawi itu bisa benar secara mengklaim mereka cucu Nabi, tapi buat apa kalau gagal untuk dipercaya ke publik? Secara sosial. Nah, kenapa ya? Karena jawabannya berputar-putar itu saja. Standarnya berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Ya, dulu boleh sekarang haram, kayak tadi saya bilang. Dulu ilmiah, sekarang dianggap menghina. Nah, di titik ini publik tidak lagi bertanya teman-teman, apakah Ba'alawi benar atau tidak? Udah nggak perlu itu lagi. Tapi kenapa narasinya tidak konsisten? Kenapa pertanyaannya yang sederhana saja selalu dihindari? Pertanyaannya sederhana saja itu kan termasuk yang tadi saya bilang. Kenapa dulu tes DNA tidak ada statement haram, dan sekarang ketika ada tesis keimat itu disebut haram? Publik butuh jawaban yang konsisten, yang sederhana, yang tidak perlu dihindari dengan seolah-olah keilmuan DNA yang diperdebatkan. Ya. Yang keempat, publik bukan menentukan nasab sekali lagi ini. Sahih atau tidaknya keturunan Nabi seperti apa, tidak itu, tapi menentukan makna. Untuk apa Ba'alawi mengaku cucu Nabi kalau tidak ada makna? Ini penting agar kita tidak bisa salah dalam memahaminya. Nah, publik tidak mengklaim, sekali lagi ya, publik tidak mengklaim, oh kami ini yang menentukan silsilah Nabi. Bukan. Oh kami ini yang membatalkan nasab. Itu bukan. Yang publik lakukan hari ini adalah menentukan apakah klaim itu layak dipercaya. Yang dinilai adalah kelayakannya. Mereka mengklaim, kalau ulama itu pewaris Nabi, kalau habaib itu zuriyah Nabi. Nah, klaim itu apakah layak dipercaya hari ini oleh publik? Kedua, menentukan apakah figur itu pantas diberi otoritas simbolik atau tidak ketika mengaku sebagai cucu Nabi. Kemudian menentukan apakah gelar Habib masih punya legitimasi sosial. Nah,
ini adalah wilayah sosiologi, bukan teologi. Paham teman ya? Kemudian yang kelima, kenapa narasinya blunder? Ya, narasi Baalnya krusial. Blunder-blunder yang kita jelaskan tadi di awal itu yang mempercepat pergeseran sintesis yang kita sebut dengan sintesis diskursif. Karena akademik tidak mempertemukan sintesis secara akademik. Nah, yang pertama itu menolak tes DNA tanpa ada penjelasan ilmiah yang konsisten. Oke, mengganti argumen itu dengan framing adab. Betul, masih ingat ada 4 variabel yang selalu ada di dalam sebuah narasi Baalawi. Yang pertama itu mengalihkan kepada isu adab dan akhlak, kemudian cenderung untuk mengunci otoritas ulama, yang ketiga itulah serangan personal, yang keempat adalah menjawab metodologis. Yang keempat ini tidak pernah disentuh. Bukan tidak pernah, ada prosentasenya hanya 11%. Kemudian menghindari 12 pertanyaan introbitu alawiyah. Itu juga pertanyaan besar publik, kok Robitoh tidak mampu atau tidak bisa menjawab 12 pertanyaan keimat. Ini kan sebuah memori kolektif yang mereka ataupun publik simpan selama perjalanan polemik nasab. Mereka simpan loh. Walaupun merekam jejaknya ada di sosial media. Gitu ya. Kemudian yang paling parah adalah menyerang penelitinya ya untuk menurunkan dukungan. Bukan datanya. Itu yang dibantah, menyerang penelitinya, menyerang siapapun yang mengkritik nasab, menyerang Keimat, menyerang Dr. Sugeng, menyerang Kiai Junur Ihya, dan seterusnya. Dan yang paling sering dikenal dan dilakukan dan kita bisa lihat polanya adalah standar ganda. Pengakuan ulama dianggap sah, padahal mereka menolak pengakuan profesor yang mengakui tesisnya Keimat itu akademik. Kan ini di standar ganda. Standar ganda yang sulit untuk bisa dijelaskan logikanya oleh publik. Publik itu orang awam, butuh penjelasan yang simpel, nggak usah muter-muter sana sini dan segala macamnya. Kemudian riset ilmiah dibilang sebuah ancaman, udah nggak logis lah itu. Data dibayar dengan data, data dibantah dengan data, bukan dengan penggiringan sebuah opini. Nah, semakin blunder, semakin bulat, semakin juga publik merasa berhak untuk menilai sendiri. Jadi jangan sampai menyalahkan publik. Publik itu punya hak untuk menentukan, jangan salah teman-teman. Nah, sintesis barunya apa? Keabsahan sosial, bukan sebuah keabsahan nasab. Ujung-ujungnya nih, karena pergeseran dari kajian nasab sudah bergeser kepada kajian sosial, di mana kalau kita baca, membuat sebuah narasi yang diproduksi, direproduksi, disebarkan di sosial media untuk membentuk persepsi publik. Itu kalau tidak bergeser dari isu nasab ke ilmu sosial ataupun secara sosial itu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jika nasab tidak bisa diverifikasi secara ilmiah dan tidak bisa dijelaskan secara konsisten, maka yang tersisa ini hanyalah sebuah legitimasi sosial. Mereka yang mengklaim untuk mereka percaya dirinya sendiri sebagai cucu Nabi, tapi tidak tentu bisa dipercaya layak oleh publik. Dan legitimasi sosial tidak ditentukan oleh sebuah dokumen, tapi oleh sebuah kejujuran dalam menjawab, kemudian keterbukaan data, konsistensi sikap, dan kesediaan untuk mau diuji. Nah, disinilah publik menjadi sebuah hakim sosial, bukan hakim nasab. Intinya yang saya sampaikan, kalau narasi Baalawi itu terus blunder, ya jangan salahkan publik. Itu punya hak. Dan jika sintesis itu berpindah tangan ke tangan publik, bukan karena publik itu menasab, bukan publik itu membenci Habaib atau personalnya Habaib, bukan. Tapi karena publik lelah dengan jawaban yang terus menghindar dan blunder. Dan ini bukan pembongkaran silsilah, ini pembongkaran cara berpikir. Demikian dari saya. Terima kasih.